yang penuh berkah, bulan kebaikan. Kalau saya buatkan dalam satu programnya. Apa yang kemudian harus kita siapkan teman-teman semuanya? Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita semuanya tetap sehat, semangat, dan menjadikan puasa kita puasa yang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui, menjadi puasa yang istimewa. Dan semoga saja kita juga nanti mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga kita mendapatkan ampunan rahmat ridha, diterima puasanya, dikabulkan doa-doanya, dan juga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga saja sehat-sehat. Mari kita tetap taat, patuh, sungguh-sungguh, dan kolaborasi. Karena kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Semua orang suka, semua orang senang, semuanya bergembira di seluruh dunia ini menyambut bulan Ramadan. Dan tentunya teman-teman juga sangat bergembira dan bahagia menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Karena apa? Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan istimewa. Kenapa disebut istimewa? Bahwa Rasulullah di akhir bulan Saban ia bersabda, "Hai manusia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah hadir. Bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang padanya Allah mewajibkan berpuasa. Qiyamul Lail disunahkan, dan barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Dan masih banyak juga keterangan para alim ulama, keterangan para sahabat, keterangan tentang keistimewaan di bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga teman-teman semuanya, karena bulan ini menjadi bulan yang khusus dan istimewa, maka mau tidak mau kita juga harus memberlakukan diri kita. Nah, satu tentunya harus ada persiapan. Sama halnya kalau kita misalnya saja mengkhususkan mau umroh atau mau berangkat haji, pasti ada persiapan-persiapan. Hal-hal yang kemudian dipandang sebagai sesuatu yang bagus, biasanya juga ada persiapan. Mau perjalanan juga ada persiapan, apalagi ini adalah di bulan suci Ramadan, 1 tahun sekali dalam 12 bulan. Jadi apa teman-teman semuanya? Apa yang biasa saya lakukan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu. Biar apa? Semuanya itu sendiri bisa kita siapkan sebagus mungkin. Apa yang jadi persiapannya? Nah, persiapkan, kita buatkan. Kalau saya buatkan dalam satu programnya. Jadi saya sendiri membuat program di bulan Ramadan.
Jadi tidak kalah juga kalau kita misalnya memimpin suatu perusahaan, suatu bisnis, atau suatu yayasan, suatu sekolah, segala macamnya, ada program bulan suci Ramadan juga tidak kalah hebatnya untuk kita juga buatkan program. Nah, program di bulan Ramadan biasanya saya sendiri memulai dengan persiapan. Apa yang kemudian harus kita siapkan teman-teman semuanya? Satu adalah menambah keilmuan kita tentang puasa di bulan Ramadan. Kita bisa buka kitab-kitab, hadis-hadis, kita bisa datang ke kajian-kajian, kita juga bisa mendengarkan dari medsos, dari YouTube ataupun yang lainnya segala macamnya tentang bulan Ramadan. Dan itu kita lakukan terus-menerus sehingga tiap hari kita mendapatkan tentang hal yang bagus, ilmu untuk menambah ketahuan, untuk menambah pemahaman kita di bulan Ramadan, sehingga nanti programnya bisa berjalan dengan bagus, programnya bisa berjalan dari awal hingga selesai dengan nilai yang tinggi. Jadi satu adalah apa? Tambahkanlah ilmu, belajarlah, buka lagi, biar kemudian kita bertambah semangat. Kemudian setelah satu adalah menambah ilmu, nah ilmu di bulan Ramadan. Nah, kita yang kedua adalah apa? Dalam programnya, kalau saya itu adalah khatam Quran, baca Quran, karena Al-Quran turun juga di bulan Ramadan. Bagi yang belum bisa, silakan untuk belajar. Mungkin di antara anak-anak kita silakan juga mungkin dibimbing, dimasukkan dalam pesantren kilat untuk bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Atau yang belum khatam-khatam di bulan-bulan sebelum Ramadan, khatamin di bulan Ramadan. Bagi yang udah terbiasa khatam, mungkin 1 bulan sekali, tambah lagi bisa 3 kali atau kemudian bahkan lebih. Atau kemudian juga yang sudah terbiasa dalam mingguannya khatam, tambah lagi. Jadi harus kemudian bertambah. Jadi yang kedua, buatlah target bahwa khatam Quran sekian kali di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, program yang saya buat, nah nanti ini sebagai contoh saja, nanti barangkali ini bisa menginspirasi, mungkin teman-teman bisa bikin program juga sendiri, tapi ini adalah program yang saya buat. Yang ketiga adalah apa? Meningkatkan kualitas sholat. Nah, kualitasnya tingkatin, kuantitasnya ditingkatin. Kualitasnya ya, sholat kita tingkatin dengan sholat di awal waktu, berjamaah. Bagi yang laki-laki, ayo langkahkan kakinya ke masjid, ya. Lalu kemudian apa? Secara kuantitatif apa? Tambah rokaatnya. Wajibnya ambil, sunnah qobliyah ba'diyahnya ambil. Jangan sampai tidak diambil. Targetnya dalam 1 bulan penuh wajib dan sunnahnya hajar habis. Subuh 2 rakaat qobliyahnya. Lalu kemudian dhuhur 2 rakaat dan 4 rakaat. Lalu kemudian maghrib 2 rakaat di akhir habis salat. Lalu isya 2 rakaat tambah. Jadi kalau di jumlah itu sunnahnya qobliyah ba'diyahnya itu sekitar 12 rakaat. 2, 6, 8 tambah 2, 10 tambah 2 isya 2, jadi 12. Qobliyahnya 12 rakaat. Pegang habis. Jadi ini kuantitas dari sholatnya, jumlahnya kita tambah. Jadi kalau 17 plus 12 maka 29 rakaat. Nah, tambah lagi dengan sholat-sholat lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya. Apa diantaranya sholat-sholat sunnah lainnya yang harus kemudian kita pegang? Adalah satu, tentunya teman-teman semuanya, kalau habis isya kemana? Ke masjid untuk apa? Tarawih. Nah, ambil tarawih. Silakan mau yang 11 rakaat ataupun yang lebih, silakan. Ambil itu dan usahakan pegang, jangan juga sampai bolong. Kalau terpaksa sekalian saya habis dalam perjalanan, ambil, tetap ambil, disiasati. Jadi harus disiasati
biar sholat tarawihnya juga tetap kepegang. Setelah sholat tarawih kita ambil tahajudnya, jangan lupa tahajudnya kita ambil lagi, karena dalam sepertiga malam itu adalah sangat istimewa untuk berdoa, untuk kemudian kita sholat, karena kebiasaan tahajud adalah kebiasaan orang yang saleh. Jadi kalau kita mau ngikutin atau termasuk orang-orang yang saleh, maka di antara indikatornya adalah tahajud, istirahat, lalu kemudian bangun, lalu kemudian kita tahajud. Disesuaikan, bisa saja disesuaikan, nanti sesuaikan dengan waktu-waktu yang telah kita sholat tarawih, pulang jam berapa, baca Quran, lalu kemudian istirahat, lalu kemudian tahajud. Jadi memang harus pintar-pintar sekali untuk ngatur waktu. Setelah tahajud kita ambil, kalau bisa ambil 8 rakaat, ya, karena fitirnya sudah kita ambil pada waktu salat tarawih, atau kemudian fitirnya kita taruh di belakang juga nggak apa-apa, bersamaan dengan tahajud, jadi tarawihnya belum fitir. Lalu kemudian apa? Ambil lagi sholat isyraqnya. Nah, jadi antara terbit hingga matahari itu, nah ada sholat sunnah isyraq. Kalau bisa malah kemudian i'tikaf dari subuh, duduk di situ baca Quran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dengan zikir segala macamnya, dalam melakukan hal yang sia-sia, lalu kemudian kita duduk hingga kemudian isyraq atau isyraq. Mungkin sekarang ini sekitar jam 6 lewat untuk Indonesia Barat. Nah, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Habis isyraq apa sholat yang kita ambil lagi? Nah, kita ambil sholat hajat. Hajat kita ambil 8 rakaat. Lalu kemudian duha kita ambil lagi. Kalau bisa standarnya 8 atau kemudian naik lagi, bisa sampai 12. Ya standar 8, pegang aja. Nah, sehingga kemudian apa? Duhanya kita ambil, hajatnya kita ambil, lalu kemudian taubatnya kita juga ambil. Bisa juga saya 4 rakaat. Kalau kemudian sudah sholat yang seperti tadi, wajib kualitasnya, lalu juga kuantitatifnya, sunnahnya diambil semuanya. Ada qoblahnya, ba'diyahnya, ada kemudian tarawihnya, fitirnya, tahajudnya, hajatnya, taubatnya, isyraqnya, lalu kemudian juga duhanya. Nah, kalau dikumpul-kumpul itu hampir sekitar 70 rakaat. Nah, 70 rakaat kalau bisa diambil hingga kemudian 1 bulan full tanpa bolong-bolong, itu diantara juga menandakan bahwa dirinya memperlakukan puasa dan amalan di bulan puasa menjadi suatu hal yang istimewa. Nah, jadi gunakan waktu sebagus mungkin, jangan cuma wajibnya saja, rugi. Harus meningkat teman-teman semuanya. Nah, harus meningkat. Jangan kemudian seperti salat di luar bulan Ramadan. Jadi harus meningkat, tambah. Sebagaimana tadi, 40 rakaat, 50 rakaat, atau 70 rakaat, atau bahkan lebih. Silakan saja teman-teman. Kemudian nanti rasakanlah setelah selesai nanti apa yang dihajatkan segala macamnya, teman-teman akan bisa merasakannya. Kemudian teman-teman semuanya, dari bulan ini menjadi suatu bulan yang istimewa dengan program-program yang ada. Nah, kita bisa tambah lagi. Apa yang kemudian bisa tambahan untuk kita di bulan Ramadan menjadi programnya? Di antaranya adalah tambahan dari sholat tadi adalah sedekah. Sedekah itu istimewa sekali di bulan Ramadan, karena apa? Dilipat gandakan, luar biasa sedekah. Lalu kemudian selain itu apa yang kemudian disiapkan dalam program, saya biar gak kelupaan, itu termasuk juga baju untuk sholat khusus, ya. Lalu juga minyak wangi saya harus siapkan dari awal. Lalu tasbih juga harus saya siapkan dari awal. Sajadah ataupun perangkat sholat yang lainnya,
Pokoknya siapkan teman-teman dari awal, dibersihkan segala macamnya, sehingga begitu masuk di bulan Ramadan, tes kita semuanya sudah siap dengan sebagaimana tadi persiapannya, dan itu menjadi satu komitmen kita bahwa kita bisa juga berpuasa menjalankannya dengan apa? Dengan amalan-amalan yang istimewa. Karena apa? Karena Ramadan adalah istimewa. Jadi isinya harus istimewa, dan kita juga harus istimewa. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Oh ya, mungkin ada tambahan lagi untuk program. Jangan lupa juga di akhir sebelum Ramadan adalah apa? Ada program itikaf. Program itikaf kita ke masjid yang semoga saja bisa suasana pandemi sudah semoga saja tidak ada, sehingga kita bisa leluasa juga itikaf di masjid bersama juga dengan teman-teman saudara-saudara kita semuanya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, dengan demikian inilah bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan meningkatkan iman, bulan meningkatkan kebaikan. Jadi kalau kemudian kita tidak melakukan kebaikan, apalagi bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, jadi apa? Ini indikator. Jadi harus kita tingkatkan, istimewakan, benar-benar istimewakan, kita siapkan diri kita agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang istimewa. Bersyukur sekali siapapun yang kemudian masuk di bulan Ramadan, lalu diberikan juga nikmat sama Allah SWT, sehat walafiat, lalu kemudian bisa berpuasa. Masya Allah. Semoga saja teman-teman semuanya bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang istimewa, dengan amal yang istimewa kita siapkan dari awal. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Hartono TV senantiasa hadir untuk menemani teman-teman semuanya di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.